itu bisa berpotensi kecelakaan, begitupun sebaliknya. Karena tujuan di sini yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional, ya, bekerja dengan selamat dan sehat. Ini tujuan dari Undang-Undang 170. Lambang K3, mungkin teman-teman pernah lihat lambang K3. Nah, ini ada tanda palang, itu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ya, kemudian ada roda gigi yang ada di sini, itu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohaninya. Jadi selain fisik, mentalnya juga harus sehat. Background yang warna putih, ini bersih dan suci. Nah, warna hijau ini sendiri yang ada tanda palang ataupun roda gerigi itu selamat, sehat, dan sejahtera. Serta ada 11 gerigi roda, ini 11 bab Undang-Undang 170. Ini makna dari K3. Ya. Selanjutnya, definisi K3 berdasarkan ilmuwan. Filosofi apa? Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani ataupun rohani. Jamin. Berangkat dari depan pintu rumah sampai kembali arah yang sama, itu harus kembali utuh. Tidak boleh ada satu pun yang tertinggal, terutama anggota tubuh. Ya, ini berdasarkan filosofi. Kemudian berdasarkan keilmuan bagaimana? K3 itu semua ilmu. Mau itu yang ada di migas, konstruksi, manufaktur, kimia, tambang. Jadi semua ilmu, bisnis proses, dan implementasinya tujuannya untuk mencegah terjadinya kerugian berupa kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, sampai dengan pencemaran lingkungan. Ini berdasarkan dari definisi. Ya. Teman lihatin saya di Zoom. Di situ pasti ada bahaya terkait dengan keselamatan dan kesehatan. Mungkin tidak. Colokan listrik. Tempat duduk, cara duduk, kata teman-teman apakah kotres atau tidak? Nah, teman-teman bisa, ya, di tempat kerja hanya suatu aktivitas proses yang memiliki bahaya kesehatan dan bahaya kesehatan. Siapa yang terdampak? Tenaga kerja, manusia. Setiap tenaga kerja di suatu perusahaan memiliki yang namanya organisasi. Organisasi di mana level direktur, manajer, dan seterusnya. Setiap organisasi di perusahaan tersebut ada bagian namanya departemen, divisi, ya. Contohnya saja HC, finance, logistik, operation, quality control. Nah, setiap departemen tadi, setiap ya garis bawahi, itu harus memiliki sistem untuk mengenali suatu bahaya dan mengendalikan bahaya tersebut agar nilai risikonya rendah, karena risiko tidak akan pernah bisa hilang. Setiap kita melakukan tugas apapun, terutama di tempat kerja, itu memiliki risiko. Tinggal apakah risiko tersebut diterima atau tidak. Jadi setiap departemen berarti harus membuat yang namanya sistem. Biasanya sistem ini disebut dengan HIRA. Nah, pernah dengar teman-teman di sini? Ya, HIRA DC, IBPR, sama Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control. Kalau yang CSA gimana, Pak? Pertanyaannya nanti, Pak, setelah pemaparan materi selesai, mungkin jam 9:30. Ya, mohon ditunggu dulu aja. Oke. Kita lanjut. OHS profesional atau bisa disebut sebagai Occupational Health and Safety. Ya, biasanya kalau di tim saya sendiri ada OHS, ada OHMS, ada environment, ada compliance, ya, system and development, dan seterusnya. Nah, profesi K3 umum ini mempunyai peran spesialis karena mereka menerapkan pengetahuan multidisiplin. Kita sebagai orang HSE, sebagai orang OHS, ya, itu harus multi talenta. Jujur, dituntut secara profesi. Kita harus memahami bisnis proses dari hulu sampai ke hilir. Nggak perlu ahli, cukup paham.
bisnis proses tempat kita bekerja di perusahaan tersebut apa saja. Karena cara kita ini unik, memberikan saran kepada perusahaan dari top manajemen sampai ke bawah, yang mengatur bahwa setiap bagian proses tersebut itu harus sesuai dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi harus sesuai, inline di situ ya. Ini juga diatur di regulasi pemerintah. Nah, ada ahli K3 umum dan ada juga ahli K3 spesialis ya. Spesialis di sini artinya sama kayak dokter. Teman-teman tahu dokter tidak ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba tuh langsung dokter spesialis jantung, paru, ya ataupun THT. Pasti umum dulu. Sama, ini juga saya sarankan kepada tim-tim saya, ambil dulu umum, nanti baru K3 pertambangan. Supaya kita bisa mengetahui basicnya apa sih di situ. Ya. Ini juga pernah saya uji, salah satu peserta uji, langsung ke pengawas K3 migas. Saya tanya dasar K3 umum, apakah dulu nggak tahu, tidak saya rekomendasikan kompeten. Ya, ada total tuh ada 4 yang tidak saya rekomendasikan kompeten karena apa? Basicnya saja itu tidak mengetahui apa itu HIRA DC, apa itu JSA, tiba-tiba langsung ke pengawas K3 migas. Ya, mau bagaimana bisa ke spesialisnya? Ruang lingkup K3, tempat kerja artinya tempat nih ya. Di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, tempat kerja di Indonesia itu ada di darat, dalam tanah, underground, permukaan air dan dalam air, serta di udara. Itu disebut dengan tempat kerja selama ada tenaga kerja di sana yang melakukan pekerjaan. Nah, rincian tempat kerja terdapat sumber bahaya. Sumber bahaya di sini adalah faktor penyebab kecelakaan. Biang keroknya bisa dibilang. Apa itu? 4M, 1E. Ya, ini penyebab kecelakaan dan ini tidak akan pernah bisa hilang selama kita melakukan aktivitas. Man, mesin, material, method, environment. Manusia, permesinan, ya ataupun peralatan, material, metode, dan lingkungan kerja. Itu berkaitan tuh dengan tempat kerja semuanya. Ini contoh tempat kerja, ada di perkantoran, ya ada di pelayanan kesehatan, ada di tambang permukaan, tambang bawah tanah, konstruksi, kimia, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh tempat kerja. Artinya penerapan K3 itu semua industri di Indonesia wajib menerapkan yang namanya K3. Tujuannya untuk mencegah kerugian sekalipun terjadi, karena tidak akan pernah bisa hilang, itu dikurangi kerugian tersebut. Dan setiap sektor industri, nanti teman-teman semua di sini akan ada training yang berbeda. Migas dengan tambang, walaupun sama-sama di bawah pengawasan Kementerian SDM, itu berbeda. Sama dengan manufaktur dan otomotif, berbeda juga. Artinya nanti begitu masuk ke perusahaan tersebut, nah disitulah kita lakukan recognition, artinya pengenalan apa saja bahaya. Nah, yang saya sampaikan di awal, paham bisnis proses perusahaan dari hulu sampai ke hilir supaya kita bisa mengetahui. Syarat K3, mencegah, mengurangi. Kita coba cegah, sekalipun terjadi, kurangi kecelakaan, kebakaran, peledakan, ataupun bahaya-bahaya yang mengancam tubuh kita. Ya. Dan tolong berikan kesempatan jalan kalau ada di perusahaan tersebut seperti gedung bertingkat, bangunan, ataupun apapun. Tolong berikan ada yang namanya emergency exit supaya kita bisa menyelamatkan diri jika suatu saat terjadi kedaruratan. Berikan juga pertolongan pertama, aman diri, aman korban, aman lingkungan. Berikan juga APD kepada para pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja, serta memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, tidak terlalu terang, tidak juga terlalu redup ataupun gelap. Dari tadi kita ngomongin bahaya risiko. Apa itu bahaya, apa itu risiko? Berbeda. Dan begitu saya tanya asesi, pun asesi itu orang yang diuji ya, kebanyakan tertukar. Bahaya dan risiko itu berbeda jauh seperti cewek, cowok, ya bumi, langit, utara, selatan, timur, barat, tapi mereka saling terikat.
Bahaya itu sumbernya yang berpotensi menyebabkan kerugian. Sumbernya apa saja? Ada aktivitas, ada kondisi. Berarti kan sumber. Potensi kerugiannya apa? Mau itu cedera, ringan, berat, mati, penyakit, gangguan kesehatan, kerusakan aset, unit dari perusahaan itu sendiri, kerusakan lingkungan hidup sampai dengan terhentinya suatu kegiatan operasional produksi. Ya, bahaya lantai licin, bahaya jalan berlubang, bahaya misalnya tidak menggunakan full body harness, bahaya tidak menggunakan life jacket, bahaya kabel terbuka. Nah, itu contoh-contoh bahaya. Sedangkan risiko itu kemungkinan belum terjadi. Suatu bahaya bisa menjadi risiko jika ada aktivitas manusia. Tetapi bahaya tidak bisa menjadi risiko kalau tidak ada aktivitas manusia. Contohnya apa? Harimau di tengah hutan. Itu bahaya. Nggak ada orang berburu atau camping. Tidak jadi risiko. Sama seperti rumah terbengkalai, sudah misalnya 3 tahun, lantai 2-nya itu berlubang. Itu bahaya aja. Tapi jadi risiko jika ada aktivitas manusia. Jadi risiko itu kemungkinan yang kalimatnya lebih banyak diawali oleh TER. Apa itu? Lantai licin, terpleset, terjatuh. Kabel terbuka, terpapar listrik, kesetrum. Ya, itu contoh-contoh dari kalimat risiko yang paling banyak. Tidak semua, tapi paling banyak menggunakan TR. Terjepit, tergores, terpapar, terjatuh, tersusuk. Itu adalah kalimat risiko. Jadi bahayanya apa? Kebakaran, salah. Itu dampak. Bahayanya api. Terlalu besar, resikonya terbakar, dampaknya kebakaran. Ya, berbeda antara bahaya dan risiko. Okay? Bahaya ada 5. Secara garis besar, secara internasional itu mengenal 5. Bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Nah, ini bahaya-bahaya yang dilihat secara fisik dan dirasakan secara fisik. Apa ini? Bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi. Dan satu bahaya yang non-fisik. Itu adalah bahaya psikologi ataupun psikososial. Sama sumber bahaya juga. Tadi yang saya sebutkan, 4M1E, man, mesin, material, method, environment. Dan ini semua bahaya di tempat kerja itu saling terikat. Teman-teman bekerja menggunakan alat. Alat tersebut pasti ada menggunakan di situ material. Dan bekerja menggunakan metode. Bekerja di lingkungan kerja. Artinya saling terikat. Semuanya tidak pernah bisa hilang. Ya, sumber bahaya baik itu manusia, bagaimana dengan perilakunya, mesin peralatan kondisinya aman atau tidak, material yang digunakan atau yang dihasilkan dari suatu kegiatan operasional itu berbahaya atau tidak, seperti misalnya beracun, korosif, dan seterusnya, apakah menghasilkan kaca, itu salah satu material juga. Metode, prosedur, teman-teman silahkan jawab sendiri. Dan saya nggak tahu kalau trainer lain ngasih tahu nggak ya. Prosedur ini harus memenuhi 5 kriteria, harus dan itu wajib. Apa saja? Yang pertama, prosedur itu memadai tidak? Ya, SOP nih, ataupun instruksi kerja memadai tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada atau garis bawahi yang terupdate. Yang kedua, prosedur tersebut sudah ditetapkan belum? Disahkan oleh pimpinan. Yang ketiga, prosedur tersebut sudah dimengerti belum sama yang menjalankan tugas tersebut, operasional tersebut, cara jahit atau dan sebagainya. Yang keempat, prosedur tersebut sudah diikuti belum? Pengawasnya harus cek, anak buah saya melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan prosedur enggak? Berarti kan lakukan inspeksi dan observasi. Yang kelima, prosedur tersebut sudah dipertahankan belum? Keempat-empatnya. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka itu disebut sebagai tidak mengikuti prosedur. Karena coba cek perusahaan mana deh. Coba cek lihat SOP-nya.
Ada nggak? Ada Pak, 2004. Innalillahi, kok 2004 itu belum juga diupdate. Ya. Kemudian udah Pak 2026, cek anak buahnya, tanyain aja observasi. Bapak ngerti nggak SOP-nya? Nggak tahu Pak, berarti apa? Pengawasnya ini nggak care. Artinya tidak pernah sosialisasi prosedur. Karena kalau saya mengaudit, saya tanya, mana bukti sosialisasi prosedur ini, ada nggak? Begitu sudah selesai dokumen audit, saya tinjauan lapangan. Tanya satu-satu. Kadang random check ya. Kan kita ambil sampling audit itu. Nah, ini salah satu dari metode. Kemudian lingkungan kerja. Faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi itu adalah lingkungan kerja sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2018, yaitu tentang K3 lingkungan kerja. Ya. Lihat, ada nggak di sana bahaya fisika, biologi, ergonomi, dan psikologi, dan seterusnya. Ini semua saling terikat, tidak pernah bisa hilang. Teman-teman kalau lagi jalan aja nih ya, pakai kendaraan. Ya, gimana kondisi kesehatan? Kendaraannya sehat atau tidak? Pada saat teman-teman berkendara, ada tidak material berbahaya? Cara berkendaranya aman nggak? Coba lihat lingkungan pada saat berkendara. Itu semua apakah tidak terikat? Pasti terikat semua, dan itu disebut dengan sumber bahaya. Oke. Contoh bahaya K3. Gravitasi, misalnya benda jatuh, ketinggian, ya, motion, pergerakan alat ataupun kendaraan ataupun alat berat, mekanik, ya contohnya saja benda berputar, kompresor, itu kan mekanikal. Elektrikal, jalur kabel. Nah ini bahaya tekanan ya, tekanan tabung gas bertekanan tinggi, hos hidrolik, selang, pipa, temperatur, apakah panas, apakah dingin. Kimia, ada tidak SDS, Safety Data Sheet, mungkin zaman dulu sering menyebutnya itu MSDS, Material Safety Data Sheet. Sebetulnya SDS saja itu ya. Kemudian ada juga bahaya radiasi, sinar matahari, paparan yang berlebihan, UV light, bahaya biologi, bakteri, virus, jamur. Coba teman-teman yang suka jajan pinggir jalan, lihat penyedia makannya itu, ya. Bersih tidak, higienis tidak, terkait di perindapan lagi, ngaduk-ngaduk makanan terus masukin dijajanin gitu. Ya. Harus kondisinya higienis. Bahaya biologi ini bukan hanya itu saja, tapi binatang buas termasuk bahaya biologi. Selanjutnya kebisingan. Kebisingan ini terbagi menjadi 3 bagian. Bising yang secara kontinu, itu contohnya suara mesin, engine, melebihi dari nilai ambang batas orang dewasa dalam kondisi sehat dan normal. Berapa Indonesia pakainya? Sesuai dengan Permenaker 15 tahun 2000, Permenaker nomor 5 tahun 2018, 5 desibel. Ya, bukan angka patokan memang base-nya, tapi kalau misalnya orang tersebut lagi kurang fit, kurang sehat, itu angka tersebut bisa turun. Coba orang lagi sakit gigi banget, ngedengar suara kenceng, woi, itu makin jadi. Ya. Artinya apa? Kebisingan ini itu sangat mempengaruhi konsentrasi dan pendengaran kita. Oke. Tadi bising yang kontinu. Yang kedua apa? Kebisingan terputus-putus. Contohnya apa sih? Kalau orang-orang bilang paku bumi, pada itu tiang pancang. Ya. Nah itu kan pakai tekanan. Secara otomatis benturan antara benda tersebut dengan tiang pancang itu sendiri. Itu yang terputus-putus sesekali, tidak secara terus-terusan, tapi satu kali diam dulu lagi, nanti bunyi lagi, ataupun rock breaker. Rock breaker itu salah satu alat berat yang menghancurkan batu. Ya. Kebisingan yang terakhir ketiga itu adalah kebisingan pelepasan satu kali energi. Contohnya ledakan, ban meletus, itu kan cuma satu kali, ya, yang melebihi dari nilai ambang batas. Hazard identification, risk assessment, and determining control. Identifikasi bahaya, teman-teman harus bisa, tadi saya sampaikan, kenali dulu bahaya, bahayanya apa di sana. Jangan tertukar bahaya dengan risiko. Orang ngebut-ngebutan itu bahaya, risikonya menabrak. Jadi sama seperti teman-teman kalau
mau punya pasangan, kenali dulu kan, terus nilai. Nah, nobody's perfect. Oh, ini masih gue terima deh. Kendalikan supaya bisa sama-sama menerima. Sama. Ya, baik itu di kehidupan umum ataupun yang ada di perusahaan. Ya, teman-teman harus bisa mengenali bahaya, mengidentifikasi, tentukan karakteristiknya, risikonya apa, dinilai risiko tersebut. Apakah itu tinggi, sedang, ataupun rendah. Kemudian kalau memang itu tinggi dan sedang, misalnya, kendalikan. Ya, pengendalian menggunakan 5 hierarki. Eliminasi, substitusi, rekayasa, administrasi, dan APD. Oke. Saya akan bahas satu-satu. Pengendalian bahaya risiko itu aslinya hanya ada 2 yang dikendalikan. Tapi hierarkinya punya 5. Yang pertama, eliminasi. Berarti kan menghilangkan bahaya tersebut. Contoh, batu di tengah jalan, singkirkan. Lantai licin, keringkan. Berarti yang dikendalikan apa? Bahayanya. Substitusi, bahayanya apa? Ban gundul, kampas rem habis, ganti sumber bahayanya. Engineering control, mengisolasi suatu bahaya. Berarti kan dilindungi kitanya, ditutup bahaya tersebut. Contohnya, hewan buas di kerangkeng. Uli, motor CVT, ada cover engine-nya. Kompresor, ulinya ada pelindungnya, safety guard-nya. Dikendalikan. Buat kendalikan adalah sumber bahayanya. Nah, yang kedua, yang dikendalikan apa ini? Manusia. Oke. Administrasi, prosedur, SOP, instruksi kerja, rambu-rambu. Terus yang dikendalikan siapa? Ya. Nah, bawah kurang efektif. Nah, manusia kan itu susah monitoring, diatur. Coba teman-teman di kota besar, ya kayak saya sekarang kan lagi di Jakarta nih, tinggal saya di Jakarta. Lihat rambu ini rambu larangan. Kemudian pernah lihat rambu ini, artinya dilarang berhenti. Terus kenapa banyak yang parkir? Ya Kak, coba cek aja teman-teman. Banyak, coba lihat pinggir jalan. Kota besar, mau kota besar atau biasa di kabupaten pun sama. Rambu ditulis karena sudah sesuai perhitungan. Nih, sekali berjakarta aja, pusat pemerintahan, banyak. Ya, harus saya lewat aja. Ini siapa pengelolanya? Kok nggak ada monitoring? Simpel mereka lulus nggak sih? Itu pertanyaan saya aja. Ya. Artinya, ke bawah itu kurang efektif karena sering melanggar. Oke. Nah, ini hierarki pengendalian ini kan aslinya 2, yaitu sumber bahaya lebih kepada benda, dan yang kedua itu adalah manusianya. Kalau benda kan dikendalikan, dia nggak berubah-ubah. Kecuali kalau kita tangani dan materialnya itu nggak bagus, dia bisa akan berubah. Ya. Sedikit akan kita latihan, teman-teman, bagaimana sih menilai suatu resiko. Sebagai contoh, gambar di samping kiri. Aktivitasnya apa? Ganti kabel. Ya, sebetulnya banyak, tapi saya tuliskan 3. Yang pertama, kan sumber bahaya yang pertama apa? Listriknya. Yang kedua apa? Tangga. Ya, teman-teman lihat sendiri tangga model seperti ini. Ya. Tidak proper. Yang ketiga apa? Dia tidak menggunakan APD. Ataupun tidak menggunakan full body harness. Aktivitas mengganti kabel listrik, sumber bahayanya, listrik, tangga, dan tidak menggunakan APD. Kita nilai dulu resikonya. Tapi sebelum menilai resiko, kita harus mengetahui dulu resikonya itu apa. Tangga
ataupun listrik dan APD. Ya. Listrik, risikonya apa ini? Kesetrum, bahasa kerennya. Bahasa ketiganya ya tersengat atau terpapar listrik. Ya. Tangga, ini risikonya apa? Ya jatuh dengan posisi seperti ini, lantai pijakan atau pondasinya sama sekali berbahaya banget ini ya. Ini terjatuh. Kemudian tidak pakai APD, risikonya apa? Contoh saja tergores, terjepit, terjatuh. Nah, kita sudah tahu nih risikonya apa dari masing-masing sumber bahaya. Kita nilai risiko tersebut. Nah, ini sejajar ya. Nah, oke, supaya gampang nanti teman-teman bisa memahami, menilai risiko dengan cara jadul. Saya bilang dengan caranya cara jadul ini. Listrik, kita nilai menggunakan 2 rumus aja. Karena beberapa perusahaan sih ada yang pakainya probability, betul nggak? Ada yang frekuensi, dan dikalikan dengan severity. Ya, ini saya jadikan 1 menjadi F aja ya. Seberapa sering dan mungkin listrik bisa menyebabkan orang ini kesetrum pada saat mengganti kabel? Seberapa mungkin? Low, mid, high. Kita masuk ke high. 1 aja, kita F dulu. Kemungkinan untuk kesetrum tinggi. Nah, dikalikan dengan S. S ini adalah severity, artinya keparahan. Seberapa parah kalau udah kesetrum, bos? Itu lumayan, 220 volt. Kalau di luar negeri mungkin 110 ya. Tapi kan di Indo kita pakai 220. Berarti apa? Tinggi. Nah, kita sudah tahu, hanya menggunakan 2 aja. Listrik, tinggi semuanya. Sekarang tangga. Seberapa mungkin orang yang menaiki tangga ini bisa terjatuh tinggi? Seberapa parah kalau sudah terjatuh? Fatal ini. Ya, jangan remehkan ketinggian. Karena di mining aja itu nggak nyampe 3 meter orang bisa fatality. Dengan kondisi seperti ini nggak sampai 3 meter sama. Orang bisa fatal. Karena apa? Ini sudutnya nih. Kena leher belakang, fatal langsung. Next, APD. Seberapa mungkin bisa tergores pada saat dia mengganti kabel? Low aja ini. Seberapa parah, Pak? Tidak signifikan. Terjepit di antara atap dengan papan yang ada di sini. Seberapa mungkin? Ya medium. Seberapa parah? Low. 2. Ya 2-2 nih. Terjatuh sama. Karena tidak menggunakan full body harness. Tinggi juga. Nah, kita akan, ini contoh 3 saja bahayanya ya. Kita akan hitung. Berapa jumlah tinggi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 di kategori tinggi. 1 di kategori medium dan 3 di kategori low. Mana angka terbesar? 6. Berarti aktivitas risiko mengganti kabel listrik sesuai dengan gambar ini tinggi. Kalau sudah seperti ini, kita kendalikan 1 per 1. Harus 1-1, wajib. Listrik supaya nggak kesetrum karena risikonya tinggi, ya dieliminasi menggunakan hierarki pengendalian, ya hierarki pengendaliannya. Eliminasi, dimatikan MCB-nya. Terus pakai tuh tanda tulisan, jangan dihidupkan, ntar ada orang pulang, ya, ganti mau ngecas handphone kok mati, begitu lihat MCB-nya dijepret, dikiranya jepret gitu ya, ataupun trip kalau bahasanya. Dihidupin, kesetrum orang. Kemudian, tangga, apakah kita bisa eliminasi? Ya kita terus naik pakai apa? Berarti kita pakai substitusi, mengganti tangga tersebut ke yang lebih proper, contohnya scaffolding. Nah, kemudian tidak pakai APD. Ya jelas, kalau tidak pakai APD, wajib ke yang kelima. Berarti menggunakan APD. Tapi teman-teman pada saat mengendalikan risiko harus 1 persatu dari atas dulu. Masuk akal enggak? Ya jangan langsung tiba-tiba ke bawah. Kalau sudah dikendalikan semuanya, teman-teman boleh nilai lagi.
apakah itu sudah turun atau tidak dan diterima atau tidak. Next, pernah melihat ini disebut dengan matriks risiko. Dan beberapa perusahaan berbeda-beda. Ada yang menggunakan peringkat risikonya itu 5, ada yang menggunakan 4. Indonesia hanya mengenalnya itu banyakkan 3, rendah, sedang, tinggi. Ya, tetapi di beberapa perusahaan dinaikkan menjadi lebih banyak supaya lebih ketat. Itu diperbolehkan lebih bagus. Contoh tadi tangga. Kemungkinan, keseringan, hampir pasti terjadi, sering terjadi, dapat terjadi, kadang-kadang, dan jarang. Ada yang menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Atau dibalik, kadang-kadang seperti ini. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tergantung perusahaan aja pokoknya. Kalau saya pakainya abjad, alfabet. Ya. Keparahan, tidak signifikan, kecil, sedang, berat, dan bencana. Caranya gimana sih Pak? Kalau saya menggunakan Australia and New Zealand 4360, ini berdasarkan dari ISO 31000, ya risk management, supaya gampang. Contoh listrik tadi. Seberapa mungkin dan seberapa sering sih listrik tersebut itu bisa menyebabkan orang kesetrum pada saat ganti kabel listrik tadi? Itu dapat terjadi, tarik garis lurus sampai ke ujung pokoknya. Sampai ujung. Pokoknya sampai ujung ke ujung. Seberapa parah? Berat. Tarik garis lurus. Ketemunya di mana? X. Ini yang simpel, yang gampang. Ada yang menggunakan 4 kali 5, 5 kali 5. Kita ngitung lagi. Kalau ini coret-coret. Kemudian sarung tangan tadi. Seberapa mungkin bisa menyebabkan tergores? Jarang. Seberapa parah kalau udah tergores? Kecil banget. Nih. Berdasarkan tugas tadi. Ya. Kalau keparahan, tarik lurus kolom. Kalau kemungkinan, tarik lurus lagi horizontal. Ya, baris. Seperti itu. Nah, ini untuk menentukan apakah aktivitas risiko di perusahaan tersebut itu tinggi, diterima atau tidak. Ya. Peringkat risiko, beberapa perusahaan mayoritas di Indonesia menggunakan 4 mayoritas ya. Rendah, sedang, tinggi, kritikal, katastrofik, ataupun ekstrim. Kalau kategorinya ekstrim atau tinggi, risiko tersebut tidak diterima sama sekali. Dan ini harus dihentikan kegiatan operasional sementara waktu sampai teman-teman semua bisa menurunkan ke tingkat sedang ataupun paling bagus rendah. Ini, risiko tidak akan pernah bisa hilang, ya, hanya diterima. Perlu tindakan, tapi perlu pengawasan aja itu di sedang. Nah, teman-teman semua, tadi kan aktivitas mengganti kabel listrik itu resikonya udah pasti tinggi ataupun ekstrim lah. Ekstrim saya kategorikan ya. Terus kita kendalikan. Ternyata masih tinggi setelah dikendalikan oleh departemen tersebut, oleh perusahaan tersebut, ya, atau oleh bagian tersebut sudah dikendalikan nih. Ternyata garis bawah ya, nilainya masih tinggi. Nggak bisa ke sedang, enggak, mentok di tinggi aja. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut? Ya, harus membuat yang namanya JSA. Wajib. Khusus untuk aktivitas setelah dikendalikan ternyata masih tinggi, wajib membuat JSA. Pokoknya dalam masuk golden rules ataupun masuk ke dalam aktivitas yang setelah dikendalikan ternyata masih tinggi, perusahaan itu mau nggak mau wajib membuat yang namanya JSA. Dan itu harus. Ya. Pengendalian, ingat, yang dikendalikan itu hanya ada 2, bahayanya dan manusianya. Ya, semakin ke bawah semakin efektif, semakin ke atas semakin ke atas semakin efektif, semakin ke bawah kurang efektif. Eliminasi 99% bahaya dikendalikan.
Substitusi 70% bahaya yang dikendalikan. Isolasi 50% bahaya yang dikendalikan. Administrasi 30% bahaya yang dikendalikan. APD ya cuma 10 doang. Sisanya 90% bahaya masih mengintai. Ya. JSA sekarang lebih rinci. Tujuannya untuk memberikan gambaran bahaya dari risiko langkah per langkah, step by step. Aktivitasnya apa? Ganti kabel. Risikonya tinggi. Ya, buatkan JSA langkah per langkah. Langkah per langkah. Berarti mulai dari apa? Ambil tangga, bawa tangga, mendirikan tangga, menaiki tangga, itu kan satu persatu. Ya. Ambil aktivitasnya yang paling enak tuh dari IBPR ataupun IRDC. Langkah-langkah pembuatan JSA, saya garis bawahi, yang membuat JSA ini bukan orang safety. Kalau ada perusahaan atau di sini ada level operation, di sini mungkin ada manajer yang lagi liatin saya di bagian operation, Anda perlu belajar lagi. Saya sebut aja langsung ya. Karena apa? JSA ini kan salah satu aktivitas program kritis. Ya, masih tinggi risikonya. Kalau teman-teman atau perusahaan tersebut memaksa untuk orang safety bikin JSA, kalau ada yang nyuruh saya gitu, saya balikin, Bapak ngerti nggak? Langkah per langkah. Loh, kamu kan orang safety. Emang saya orang safety, saya orang K3. Tapi dalam membuka mesin tersebut, emang saya tahu kunci berapa itu? Apa yang harus diambil dulu, apa saya tahu? Langkah apa dulu yang harus diambil, saya memang tahu. Saya nggak tahu. Berarti membuat JSA itu di mana-mana secara terang itu adalah pimpinan kelompok, pengawasnya, penanggung jawab area. Levelnya mau itu level foreman kah, level supervisor kah, level leading hand kah, group leader, apapun namanya, pimpinan kelompok yang mengerjakan tugas kritis tersebut, dialah yang membuat JSA. Oke. JSA dibikin sama pengawas, tulisannya harus jelas, harus mudah dibaca. Mau menggunakan bahasa daerah silahkan. Kalau memang yang mengerjakan orang tersebut, anak buahnya itu orang dari daerah situ yang paham. Boleh. Ya. Selama itu dimengerti sama bawahannya. Karena JSA ini bukan dimengerti oleh pengawasnya, oleh orang safety, bukan. Karena yang mengerjakan tugas kritis itu adalah bawahannya, pekerja ataupun buruh. Jadi JSA dibuat untuk mereka. Kemudian apa? Setelah dibikin, tanda tangan pengawas, dicek sama orang safety, OHS boleh, tanda tangan, kemudian diketahui oleh pimpinan. Setelah itu apa? Disosialisasikan kepada yang mau melakukan pekerjaan tersebut. Bacain tuh satu persatu sama pengawasnya, bukan orang safety. Setelah itu, yang disosialisasikan para pekerja ataupun buruh tanda tangan. Beres gitu aja? Tidak. JSA ini harus dikasihkan ke mereka sampai pekerjaan tersebut selesai. Bukan dipegang pengawasnya, apalagi diarsipkan sama orang safety. Belum selesai pekerjaan. Pak nanti kotor, biarin. Pak nanti bolong loh Pak, nggak apa-apa. Namanya juga JSA di lapangan. Robek loh Pak, nggak apa-apa. Tapi sampaikan kepada para pekerja, ini dijaga JSA-nya ya, jangan sampai hilang. Intinya itu aja. Setelah pekerjaan selesai, baru JSA-nya diambil lagi sama pengawasnya. Setelah itu baru arsipkan. Selesai. Ya, itu cara buat JSA. Pak, kalau JSA di sini pertama kali ditulis tangan, ya kedua kali boleh diketik nggak? Silahkan, boleh kok. Ada beberapa perusahaan yang ketat ditulis ulang lagi, biarin tuh terserah mereka. Kalau di kami, JSA yang pertama kali bikin itu ditulis tangan, yang kedua itu diketik, tapi dikasih space. Siapa tahu ada perubahan. Kalau ada perubahan, tinggal direvisi. Nanti tanda tangan lagi, bawa diarsipkan lagi, oh ada revisi, ternyata revisi. Tujuan saya di hire oleh perusahaan itu adalah supaya aman dan produksinya meningkat, bukan untuk menghambat operation. Lanjut, langkah-langkah pembuatan JSA, inventarisasi tugas. Tugas, setiap departemen punya tugas. Setiap departemen ya
HC ataupun HR, kemudian ada OHSE, ada quality control, finance accounting and tax, ya, supply management, ya misalnya logistik and procurement, plant maintenance, operation, dan seterusnya. Nah, itu punya masing-masing tugas tersendiri. Setiap departemen tersebut tolong dicek mana saja yang tugasnya kritis. Yang kritis itu yang sudah dikendalikan ternyata masih tinggi. Itu yang disebut dengan kritis, yang warnanya oranye atau merah. Uraikan tugas tersebut menjadi langkah. Tugas ganti kabel, langkah 1, ambil tangga, langkah 2, bawa tangga, langkah 3, pasang tangga atau dirikan tangga, dan seterusnya. Setiap langkah, tolong analisa dengan tepat kerugiannya. Ini kolom pertama JSA. Setiap langkah ada kerugian pasti. Ini kolom kedua JSA. Setiap potensi kerugian, bahaya resiko tersebut, itu bisa kita kendalikan. Ini kolom ketiga JSA. Jadi JSA, pada intinya, itu ada 3 kolom. Boleh nggak Pak 4? Boleh. Silahkan, tergantung perusahaan, karena regulasi pemerintah tidak ada menyampaikan kolom. Ya. Boleh 4, boleh nggak 5? Terserah. Tapi kalau saya, maksimum banget ini ya 4. Karena yang bikin pengawas, jangan bikin ribet. Ya. Artinya, jalankan suatu aktivitas tersebut dengan metodenya KISS. Ini yang saya gunakan dari dulu, ya, karena atasan saya lebih banyak bule Australia. Jadi KISS, keep it simple, stupid. Artinya apa? Buatlah ini mudah seperti orang bodoh pertama kali dalam melakukan pekerjaan. Gimana caranya? Simple aja, ya. Jangan dibuat terlalu banyak step atau terlalu banyak meja lah, ibaratnya kasarnya bahas seperti itu ya. Terlalu banyak birokrasi, nggak usah. Simple aja. Terakhir baru implementasikan sesuai dengan apa yang ditulis di JSA. Ya, pengawas minta masukan JSA tersebut dari pekerja atau anak buahnya. Ya, terkadang ada pengawas yang lupa dalam menentukan langkah atau bahayanya ada yang lupa juga. Apakah semua langkah dimasukkan Pak ke dalam JSA? Nggak perlu. Cukup apakah langkah ini menjadi langkah kritis apabila dilakukan dengan salah. Jangan langkah pertama misalnya safety talk, langkah keduanya apa? P2H atau misalnya berkumpul dulu, ngapain juga ditulis. Nggak perlu. Cukup langsung aja ke intinya. Apakah langkah ini menjadi langkah kritis apabila dilakukan dengan salah? Itu yang dimasukkan ke dalam kolom pertama JSA. Berapa langkah sih Pak JSA tersebut? Setiap perusahaan beda-beda. Teman-teman mungkin yang belum bekerja, rata-rata Indonesia menggunakan kalau nggak 5 atau 7 langkah. Ya, kalau nggak 5 atau 7 langkah, tergantung perusahaannya. Kalau di kami, pakainya ini, minimal 7 langkah. Di beberapa perusahaan sebelumnya saya pakainya 5 langkah. Boleh kok, minimalnya ya. Karena udah pasti lebih dari itu kok. Next. Sudah ada langkah di kolom pertama, sekarang kolom kedua. Apa itu Pak? Setiap langkah, tolong analisa. Bahannya apa? Risikonya apa? Pasti kerugian yang ditimbulkan. Itu di kolom kedua. Setiap langkah berarti 1 persatu. Pahami faktor manusia. Ada nggak? Pada saat ngambil tangga, ya, ataupun pada saat menaiki tangga, saya kasih contoh. Pada saat langkah naiki tangga, faktor manusia, ada nggak potensi terjatuh, terjepit, tergores? Itu baru faktor manusia. Masih naiki tangga, masih di langkah yang sama. Apa bahaya yang ditimbulkan dari tangga tersebut? Masih di langkah yang pertama, pada saat menaiki tangga, material apa yang berbahaya dari tangga tersebut? Atau ada nggak material yang membahayakan kita? Masih sama di langkahnya, pada saat menaiki tangga, apa bahaya faktor lingkungannya? Jadi, setiap langkah tolong bisa analisa, identifikasi terkait dengan bahayanya apa saja dan risikonya apa saja. Ya, itu di bagian kolom kedua. Metodenya gimana?
Gimana sih Pak dalam mengidentifikasi siapa yang paling pantas untuk melakukan identifikasi? Jelas pengawasnya, bukan orang safety. No, emang kita ngerti di dalam itu ada apaan, engine atau di dalam suatu permesinan? Tidak, yang tahu mereka. Di mana Pak tempat untuk membuat JSA menganalisa? Langsung di lapangan. Kapan Pak mendadak bikin JSA itu? Mau hamin 1-2 jam, hamin 2 jam, boleh. Tujuannya apa? Bisa langsung ditindaklanjuti jika ada kekurangan. Kenapa diperlukan? Sebagai sarana komunikasi dan informasi dengan banyak pihak. Cara terbaiknya gimana? Diskusi. Jadi sebagai seorang leader, pimpinan, kalau memang nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan, saya kan atasan harus jaga gengsi. Kalau di saya model begitu, tak cemplungin ke settling point itu orang. Ya, atau ke kolam pengolahan. Ya. Oke. Next, ini contoh untuk JSA, teman-teman. Di tempat saya modelnya gini. Iya, simple. Nggak ada yang pakai ribet sana sini. Nggak. 3 aja begini. Ya, gampang dibikinnya, pekerja juga paham. Hanya saja ini direvisi menjadi checklist. Yang di sini aja nih. Yang di sini aja yang direvisi. Jadi nggak usah nulis lagi, pakai checklist. Dibuat gampang, APD-nya apa? Tinggal checklist. Alat keselamatannya apa? Tinggal checklist. Oke. 3 kolom. Nomor nggak masuk ya. Ini kolom pertama, langkah kerja. Ini kolom kedua, potensi bahaya risiko. Ini kolom ketiga, pengendaliannya. Dah, cukup. Contohnya aja ini ya. Atau juga 4 boleh. Ini kolom pertama langkah. Ini bagi 2. Potensi bahaya, potensi risiko, pengendaliannya. Sama aja. 4 juga. Ya, 3 juga sama. Dalam kolom tahapan, teman-teman harus memahami bahwa kolom yang pertama ini itu adalah kalimat kata kerja. Mengambil, mendorong, memasang, menarik, ya, membawa, itu pokoknya kalimat-kalimat kata kerja yang diawali dengan M. Kolom yang kolom yang kedua, tolong tulis apa risiko dengan subjeknya tuh. Jangan tulisannya terjepit, apa yang kejepit. Jadi tuliskan, contohnya jari terjepit, kaki tertimpa, tangan tergores. Yang baca pekerja ini gampang juga dimengerti. Nah, kolom yang ketiga itu harus menggunakan hilma hierarki. Ya, pakai hilma hierarki itu eliminasi, substitusi, rekayasa, administrasi, dan APD. Tapi gunakan kalimatnya itu kalimat perintah ataupun kalimat peringatan larangan. Kalimat perintah ataupun peringatan larangan. Seperti gunakan sarung tangan, perintah. Hindari titik jepit, larangan atau peringatan. Pegang tangga dengan erat, perintah lagi. Karena di kolom ketiga ini, itu adalah kolom perintah dan peringatan untuk para pekerja dari atasan yang bikin JSA. Ya. Terus kalau JSA-nya begini gimana nggak? Ya, rekan-rekan coba cek JSA yang ini dengan JSA yang tadi saya sebelumnya. Enak mana bacanya? Ya. Ribetan yang ini dibanding yang sebelumnya. Sorry, nih. Ini lebih simpel. Terus kalau gini, ya ini contoh aja ya. Saya sendiri tidak merekomendasikan. Boleh nggak Pak gini, Pak? Terserah rekan-rekan. Tapi merekomendasikan sama sekali. Karena ini kalimatnya bingung. Ini yang baca, ingat ya, yang baca JSA ini bukan untuk kita, tapi untuk pekerja loh. Contohnya, membawa pipa ke atas, bahaya ketinggian jatuh. Yang jatuh apa ini? Pipanya atau manusianya? Ya kan bingung? Apa yang jatuh? Bintang. Gitu ya, enggak kan? Menyusun frame, sisi tajam ketinggian, tergores, yang gores frame-nya, atau orangnya, yang jatuh itu frame-nya, atau orangnya juga. Ini nggak jelas, karena tidak ada subjeknya, objeknya apa. Nah, di kolom pengendalian, ini hanya tidak direkomendasikan ya oleh saya.
Sama, pokoknya yang bagian ini jangan direkomendasikan, tidak direkomendasikan teman-teman, jangan yang model kayak gini. Baiknya yang tadi simpel aja. Nah, pengendalian nih, ada kolom khusus di sini, supaya tidak terjadi yang namanya kerugian ataupun kecelakaan minimal ya. Coba teman-teman lihat, pastikan jalur pipa telah mati. Di kolom pengendalian ini adalah kalimat bisa dibilang baku, kalimat yang nggak boleh ada lanjutannya lagi, artinya udah tamat, selesai gitu. Jangan continue lagi di kolom selanjutnya, karena bingung nanti. Ya, pengendalian ini adalah salah satu prosedur yang, ya ibaratnya bahasa gaulnya, lu harus jalanin, udah pokoknya gitu aja selesai. Kalau gini, bingung, pastikan jalur pipa telah mati. Bagaimana cara memastikan jalur pipa telah mati? Oke. Selanjutnya ini juga sama nih. Pastikan pengelas pernah dilatih untuk mengelas. Gimana caranya memastikan? Terus solusi pekerja memastikan gitu kan, kita nggak seperintah ke dia. Caranya gimana memastikan? Hindari kalimat pastikan dan memastikan di kolom pengendalian ataupun kolom terakhir. Gunakan kalimat perintah ataupun larangan. Enough. Ya. Kita balik kalimatnya nih. Yang ini dulu deh. Jalur pipa harus dalam kondisi mati dengan memutar valve ke posisi off. Selesai kan? Nggak ada kalimat continue. Yang kedua, seorang pengelas harus memiliki sertifikasi kompetensi. Selesai. Nggak ada lagi lanjutannya. Ya. Jadi kalimatnya modelnya seperti itu. Oke. Nah ini materi yang ke-1 dan yang kedua, yaitu terkait dengan merancang untuk yaitu sistem tanggap darurat. Nah ini juga ya penting teman-teman supaya memahami kondisi darurat seperti apa. Oke. Tujuan pelatihan sama, mengatur tata cara dalam pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat sehingga kerugian perusahaan dapat ditekan seminimal mungkin. Sama seperti tadi, supaya tidak besar, kalau udah kecelakaan angkanya yang dikurangin. Ya, mau itu jumlah korbannya ataupun hari kerja hilangnya. Maksudnya apa sih Pak di poin yang pertama ini? Ini contoh, bangunan tampak atas, contohnya tampak atas. Ini ruangan A, ini ruangan B, ini ruangan C, ini pantry, contohnya ya, ini server, ini ruangan meeting, contohnya saja. Terjadi kebakaran di area pantry. Kalau perusahaan tersebut sudah memiliki tata cara, ya cuman ini aja yang kebakar, bangunannya aman. Tapi kalau tidak memiliki tata cara sama bangunannya, hancur. Ya, itu artinya ditekan seminimal mungkin. Dan memastikan tindakan pengendalian sesuai prosedur dan organisasi emergency respon plan. Nanti saya jelasin. Kondisi darurat. Apa itu? Suatu keadaan tidak normal, tidak terkendali, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian ya, kerusakan, kebakaran, kecelakaan, atau apapun itu. Ini artinya suatu keadaan yang betul-betul tidak normal. Oke. Memerlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk melindungi orang-orang, bangunan, ataupun peralatan dari segala kerusakan. Tipe bencana terbagi menjadi 2, ada yang alami dan buatan manusia. Yang alami itu seperti banjir, longsor, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan seterusnya itu alami. Sedangkan buatan manusia seperti misalnya kecelakaan, konflik sosial, sabotase, ataupun kegagalan dari teknologi. Ini dari buatan manusia. Ya. Rencananya gimana, Pak? Supaya bisa aman. Tolong identifikasi dulu resikonya apa. Potensi keadaan darurat di sana apa saja yang akan terjadi. Ya. Lihatin keliling, berarti kan lakukan inspeksi. Baru buat prosedurnya. Oh, di sana kebakaran, Mbak, prosedurnya bagaimana? Oh, di sana tumpahan oli, prosedurnya bagaimana? Timnya tolong bentuk, sediakan sarana prasarana terkait dengan keadaan darurat,
serta latihan. Harus wajib teman-teman buat tim, ada SOP-nya, ya, sudah diidentifikasi, ada sarana prasarana, tapi tidak pernah latihan. Sama kayak main bola, punya lapangan, kostumnya bagus, sepatunya mahal jutaan, nggak pernah latihan. Ya, antar kampung aja udah kalah, gimana mau antar nasional. Ya. Jadi latihan itu penting. Ya. Next, dasar kegiatannya dari mana? ISO 45001-2018. Klausul 8.2 kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Ada prosedur, tim, latihan, dan juga alat-alatnya. Oke. Prosedur apa sih, Pak? Prosedur adalah tata cara pedoman kerja dalam menanggulangi suatu keadaan darurat. Tata cara berarti kan step-stepnya apa saja itu. Dengan maksud apa? Kita coba cegah yang namanya kedaruratan. Sekalipun terjadi, kerugiannya ditekan seminimal mungkin. Kebakaran di dapur, di bawah porselen ataupun apapun itu, kita bisa memadamkan. Yang kebakar cuma dikit aja paling ya, plastik ataupun apa. Tapi kalau kita nggak punya tata cara, satu rumah, ya. Tadi tipe bencana, alami dan buatan. Nah, sekarang kondisi darurat. Ada ancaman keamanan dan ancaman non-keamanan. Ya, non-keamanan seperti kebakaran, gempa bumi, dan seterusnya. Kalau keamanan, teman-teman udah tahu. Ancaman bom, kerusuhan massa, ya, gangguan keamanan bersenjata, surat mencurigakan, dan seterusnya, itu ancaman keamanan. Disebut sebagai kondisi darurat juga. Darurat bisa menjadi bencana. Ya. Bagaimana Pak manajemen keadaan darurat? 10 item. Hanya 10. Mulai dari kebijakan manajemen. Karena integrasi dengan SMK 3 sesuai dengan PP 50 2012. Setelah ada kebijakan, tolong identifikasi, buat rencana, nanti saya jelasin satu-satu, ada SOP-nya, ada timnya, ada sarana prasarana untuk kedaruratan, kemudian ada latihan, komunikasi eksternal, itu wajib ada, lakukan inspeksi dan audit, serta investigasi dan sistem pelaporan. Satu-satu. Kenapa harus kebijakan dengan manajemen? Karena berhubungan dengan budget. Ingat, budget di situ. Ada yang dan ini sesuai dengan regulasi mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2, Undang-Undang 13 2003 pasal 86 87, PP 50 2012 pasal 1 pasal 2. Ini semua sudah terintegrasi, ya. Kemudian tolong identifikasi keadaan darurat, teman-teman harus keliling satu role perusahaan tersebut. Selanjutnya apa? Buat rencana. Pak, di sini ada darurat ledakan, di sini darurat tumpahan kimia, di sini kebakaran, ya. Di sini bagian sini itu mudah banjir. Nah, itu kan kita buat rencana awal. Teman-teman bikin denah. Layoutnya yang berbeda, denahnya sama. Ini contoh ya, contohnya denahnya sama. Ada ini di migas ya teman-teman, sorry. Okay. Ini ada unit 1, unit 2, sama aja denahnya, tapi layout tentang kedaruratan yang berbeda. Ini ledakan, contohnya. Kebakaran, denah sama, layout berbeda, kebakaran di sini Pak. Kan keliling, ya. Jadi keliling tuh gini teman-teman, ini dari titik 0, teman-teman harus keliling dari sini, terus, nah, keliling, pokoknya gimana caranya muter, inspeksi potensi keadaan darurat apa saja. Kembali lagi ke titik 0. Nah, udah. Pokoknya begini modelnya. Keliling. Mau seharian, mau 2 hari, terserah. Ya. Ini layout kebakaran. Ini layout tumpahan oli. Contohnya. Habis keliling, di sini Pak ada potensi tumpahan oli. Setelah itu apa lagi? Apar. Layoutnya. Ya, sama denahnya, yang berbeda ada layout. Di mana tempat apar, di mana hidran. Kemudian kotak P3K. Jangan lupa. Setelah itu apa lagi? Evakuasi. Dan tolong, hampir beberapa perusahaan, sebagian besar ya, saya lihat peta evakuasi cuma begitu aja, tapi lupa lokasi Anda di mananya nggak ditaruh.
emang visitor tahu saya di mana gitu? Kan nggak tahu. Jadi harus di mana itu ditempel ini peta evakuasi, disitulah lokasi Anda ditulis. Ya, itu wajib ya teman-teman supaya nggak kaget nanti. Next, SOP-nya bikin. SOP ini adalah tugas tanggung jawab emergency response team atau tim tanggap darurat dan karyawan, serta ada di situ manajemen support dan seterusnya. SOP biasanya kalau untuk emergency response, ini setiap saya pindah perusahaan di mining terutama ya, tebalnya minta ampun, asli tebal sekali. Karena yang saya bikin itu mulai dari tugas tanggung jawab manajemen, ya, emergency response team, kemudian karyawan, jika potensi kebakaran apa, kecelakaan apa, longsor apa, gempa bumi apa, banjir apa, tumpahan kimia bagaimana, ledakan, dan seterusnya. Karena di mining itu lengkap. Ya. Selanjutnya, organisasi timnya harus ada, wajib. Ya. Sarana prasarana, di mana APAR, di mana spill kit, contohnya ya, alat-alat penyelamatan seperti vertical rescue, confined space rescue, underwater rescue, dan seterusnya. Kemudian, latihan wajib ini. Berapa tahun sekali, Pak? Minimal setahun sekali. Kalau di kami, di owner sendiri ya dulu ya, itu bukan setahun sekali lagi, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan. Kenapa, Pak? Kontraktor kami banyak. Dan mereka minimal tuh setahun sekali, jadi setiap 2 bulan ataupun 3 bulan tuh ada aja. Ya, bagus emang. Selanjutnya ada komunikasi. Internal dan eksternal harus ada ya. Internal itu head of department semuanya, atau manajernya boleh namanya ya. Itu kita punya kontaknya. Yang betul-betul penting. Yang eksternal siapa, Pak? Mau itu aparat keamanan, polisi kah, TNI kah. Kemudian ada lagi tim damkar, tim sarke, basarnas, rumah sakit, dan seterusnya. Selanjutnya, lakukan inspeksi terkait dengan potensi keadaan darurat supaya tidak terjadi, plus inspeksi sarana prasarana penyelamatannya. Kondisinya masih layak tidak. Selanjutnya, lakukan investigasi setiap terjadi kedaruratan. Tujuannya supaya tidak semakin besar kerugian jika memang terjadi lagi. Dan laporan secara berkala. Ini contoh kecil aja ya teman-teman. Tim tanggap darurat. Ketuanya siapa? Ini wajib pimpinan. Kalau di kami KTT. Ya. Sekretarisnya siapa? Nah ini head of department di kami. Berarti manajer OHS-nya tuh. Koordinator siapa? Khusus orang yang berpengalaman dalam menangani keadaan darurat. Supervisor di OHS biasanya udah training dari Basarnas ya,